Ada tim gunting batu kertas namanya. Ada tim yang ketika misalkan BTK, Fnatic Onyx dan Aurora, mungkin BTK bisa lawan Aurora, tapi dia nggak bisa lawan Fnatic Onyx. Begitu juga sebaliknya. Ada triangle yang itu bakal berpengaruh juga sama panggung juga kan. Ini stage juga ada pressure yang tersendiri. So drafting pace dari match kita yang terakhir, game yang pertama sudah dimulai. First pick untuk Fnatic Onyx Philippines dan second pick untuk BTK. Oke. Fanny Ben jelas, jangan kasih kikong Fanny. Jangan, bahaya nih ya. Karena tadi yang udah terlihat di match sebelumnya bagaimana Fanny sekalinya terlepas dengan power pick-nya begitu mengerikan. Dan tadi yang sempat di-mention juga Lui, apakah akan menjadi salah satu bentuk respect band dari BTK? Ataukah tidak? Mereka akan mengantisipasi Lui tersebut, tapi Chow ternyata dari Brusco harusnya. Respect juga ya. Iya, yang kemarin sempat nge-solo kill Iron. Iya. Itu dia, bahaya dari Chow adalah di roamer pun dia punya damage give ban. Wow, 3 ban yang bagus banget sebenarnya dari Fnatic Onyx Philippines juga. Dimana dia ngeban support, mid dan juga frontlinernya nih. Jadi lumayan paket lengkap. Ada dari kemarin sih Suyo yang lagi selalu dipakai ya, hampir selalu dipakai oleh King Kong. Ini juga lumayan bahaya, dan jangan lupakan Hayabusanya. King Kong juga strong banget, assassin, intinya assassin lah rata-rata. Tapi ya, atau dari BTK dia udah siapin nih cara untuk ngelawannya. Ditawarin Chusin kah? Karena ada Bruno juga nih sebenarnya. Oke, Bruno lepas. Bruno harusnya masih di ban gak sih? BTK jangan sampai mereka tidak belajar dengan apakah waktunya ini menutup Bruno. Kasih Chusin free? Ya, tapi trade aja sih mungkin ya. Dan Hilda itu dia. Chusin atau Bruno? Menurut aku sih tetap Bruno ya. Bisa jadi. Tapi kita nggak bahas ini soal Onyx. Iya sih. Kelra yang full hero-nya lumayan banyak. Kayak tadi bahkan yang disebut sama Scarlet, Herald, Batrix. Itu 2 hero yang bisa aja diambil sekarang. Tapi ya kenapa nggak Bruno sih? Ya, tapi kan karena bisa ada Loi juga tadi. Ada Loi juga untuk mid laner-nya. Kayaknya kalau sama Chusin lumayan susah ya. Tapi kan dari belakang kaget dia. Iya, yang dimainin bukan ya tadi bukan duality-nya tapi teleport-teleportnya. Tergantung. Kita akan lihat Chusin. Itu yang gue bilang tadi. Karena Kelra full hero-nya lumayan luas. Dan Chusin ketika di match up-in balik itu nggak bagus buat lawannya. Iya. Paling yang bisa ngelawan ya range lagi ya. Dan Suyo dulu beserta dengan Bruno yang diamankan kali ini untuk BTK. Wow, Suyonya ini sekalian deny pick sih. Karena yang tadi gue bilang kan King Kong kemarin juga lagi seneng banget pakai dari Suyo ini. Dan itu kalau ngadu retri sih kayak 80-90% gitu loh. King Kong pakai Suyo tuh dapat gitu. Bahkan kayak bukan King Kong aja kalau pakai Suyo gampang dapat gitu kan. Apalagi King Kong. Semakin mudah lagi ya. Tapi kalau bicara tentang power of assassin juga ini masih terbilang cukup luas ya. Kayak tadi Joy yang sering kali juga di match up kan untuk bertemu dengan Suyo dan langsung pada intinya beserta Khalid. Dan kemungkinan juga ini Khalidnya nggak melulu di EXP. Bahkan ya kemarin juga kita sempat melihat Brusco pakai Khalid. Bisa di roamer, bisa banget dia bisa trade damage dan di awal galak loh bareng lawan CFU deh. Pakai Khalid rom ya. Ah iya. Pas lawan CFU bener ya. Dia Chow bukan ya? Pas lawan TLID yang pakai itu. Soalnya ada Chow juga kemarin dari pas lawan CFU kan. Dan ngomongin soal teman-teman dari Fnatic Onyx Philippines. Andai kalian ini ada di roamer. Bayangkan pressure Chusin yang dimana dia clear cepet kan lama tuh. Dibantu pakai Desert Tornado cepet kan tuh. Terus jalan berdua. Terus ngepop damage ya kan. Diangkat kena Aurora terlebih dahulu untuk memberikan efek stop, tapi sejauh ini benar-benar untuk menanggulangin Joy-nya hanya ada di damage berarti. Iya, lawan balik. Ya. Bola dari Bruno. Mungkin kalau Suyo masih bisa lari tipis-tipis kali ya. Walaupun terkejar. Mereka butuh satu stopper pasti yang bisa nge-backup Bruno sih. Yang gimana caranya Bruno-nya tetap bisa sambil nge-deliver damage ketika ditabrak sama Joy. Ruby opsi yang bagus sebetulnya. Salah satu opsi yang oke. Atau Heavy CC. Tigreal. Wah. Tapi kalau soalnya kayak hero-hero deket, hero-hero yang nggak ada escape buat kabur gitu ya. Karena Chusin sih puyeng ya. Iya, agak susah lah ya jadinya ya. Batrix di ban. Short physical sih ini harus yang di ban. Karena udah ada 2 magical yang kena radian nanti akan pusing gitu kan. Tigreal tawan. Oke, terbaca juga dari Tigreal. Habis ini ban ini gak sih? Apa Guinevere bisa dipakai lagi nih? Untuk tangkap Joy? Wah, susah banget, tapi pernah ya kejadian pas kapan ya? Ada Guinevere lawan Joy. Agak susah. Susah banget. Susah itu nangkapnya.
Karena area dari lompatannya Guinevere juga nggak gede. Kan gitu. sekarang udah di buff, Iya, dijauhin lagi. Iya, tapi tetap gak gede. Tetap gak pasti. Gak pasti. Butuh yang pasti-pasti. Implosion tuh pasti menurut gua. Oke, Itu apa? Divine Judgment kah? Tapi nggak ada follow up-nya dong kalau Divine Judgment. Divine Judgment. Mainnya sama Kari gitu. Enggak, maksud gua di BTK buat stopin Joy-nya ini loh. Oke. Gua masih di Ruby sebenarnya. Iya Ruby masih sih. enak buat pegang Joy. Seenggaknya kalaupun diangkat juga dia kan setiap skillnya kan ada dash-nya kan. Iya, bisa lompat-lompat lah ya. Walaupun ya secara durability gak terlalu tinggi. Dan Akai. Wow. Akai oke sih. Dia defensif paling pasti kan. Ya. Heavy spin udah pasti selamat siapapun yang dikejar Joy. Oke. Dan Akai yang di-ban. Dan Gatot Kaca. Masih fleksibel sebenarnya. Oke, Gatot Kaca bisa di XP juga. Nah ini nih, dua hero. Gold lane-nya akan ke arah mana? Dari Fnatic Onyx, gue lumayan penasaran. Haris. One. Wow, Layla. Ini dia. perdana. Layla yang akan diadu range kali ini. Wow. Perdana muncul di M6. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin soal range ya, dari Marksman nih yang memang unggul dari range sebelum adanya Malefic Gun, Layla. Setiap di upgrade ultimate, range-nya jadi lebih jauh. Dan ngeliat Assassinnya Suyo juga kayak nggak bisa langsung lompat ke belakang banget gitu nggak sih? Kecuali case-nya Hayabusa. Nah, Wah. kalau Hayabusa tuh bisa langsung ke belakang. Skylar tersenyum. Scalar ya Karena hero-nya. terakhir aku ngeliat di SPS dia pakai Layla Iya. dan menang. Abis itu di rank banyak keluar. Makanya, bener di SPS yang pakai Skylar, di sini yang pakai Kelra, di rank yang pakai. Udahlah ya. Unlock. Wow, masih tetap mau paksa front to back kah? Aha. Ya tapi nggak ada opsi lagi sih ke belakang. Gue Ya paling gatot doang. Gue pikir tadi kayak lapu sekalian gitu loh, atau Yuzong kayak kelamaan gitu terbang tembakin Iya, bener. landing udah sekarang. Oke, tapi ini dia untuk the best of 3 series. Debut Layla di C-Stage di tangan Kelra. Apakah akan membuat kita semua akan terinspirasi? Enggak, jangan ya. Jangan. Ini yang main 5 aja. Jangan yang main udah main solo Layla. Ini dia kan main 5 kawan-kawan ya. Tapi make sense karena range-nya tadi yang gue bilang, Bruno dengan Malefic Gun. Range-nya jauh banget bang. Iya, dia bisa memukul dari luar turret. Layla tanpa Malefic Gun aja bisa. Di level 12 berarti. Ya, Dia bisa nembak dari luar. ini benar-benar nge-outrange juga dari Bruno yang diandalkan range-nya juga. Dan sekarang kita akan menuju ke line of down. Dengan terlihat ada Cloud bersama Dexter di atas sana. Mengawal kita untuk melihat game yang pertama, match keempat di hari ini antara BTK dan juga Fnatic Onyx Philippines. Siapakah yang akan bisa mendapatkan tiket kedua menuju ke knockout stage? Ya. Kita akan lihat dan buktikan. So let's go to land of down. Dimana Assassin versus Assassin kembali terjadi ya. Joy versus Brusco. Oh, Brusco. HP-nya udah mulai low, tapi seenggaknya masih ada Desert Tornado juga ya, dan Revitalize. Dan tadi kalau kita udah dikawal dengan Cloud, kalian juga bisa miliki skin Cloud di M6 Pass-nya. Di level 75 kalian udah bisa dapetin skin yang Prime, Challenger Spark. Skin yang prime udah bagus banget. Nah ini nih, outrange jadinya. Bruno kan range-nya jauh kalau udah ada Malefic kan. Ya. Layla dari awal cicil-cicil juga udah enak. Jadi nggak terbilang yang lemah juga. Mungkin kalau ngomongin escape, iya jelas. Kalau di ganking, Layla cuma bisa ngandelin spell doang. Tapi seenggaknya kalau dia ngadu dari gold lane dan gold lane, nggak ada ganking gitu. Enak berarti Laylanya. Apalagi terhitung defender juga, high ground defender dari Laylanya. Dan lihat, rotasi dari BTK langsung arahnya ke arah gold lane, jelas karena Layla. Yap, itu dia. Dan Shark terpaksa untuk mundur terlebih dahulu karena sekarang terlihat dari King Kong yang sudah menyalakan satu buah electrifying beast di dalam tubuhnya, terangkat dengan lantern flare. Mobile Zen masih jauh dari dalam jangkauan damager dari Fnatic Onyx Philippines sehingga belum terjadi first blood Woi, sejauh ini. Sakit banget itu kena juggling bolanya tadi kan. Langsung hilang setengah dari Kelra. Tapi memang dari Layla pun tipis sih darahnya. Wah, ini Hun udah harus mundur sih. Walaupun Pride of Ice-nya belum pecah. Iya. Ini nih, emblem Layla. Iya. Full damage. Catat pakai fatal talent pertamanya, pakai fatal, mau main critical berarti. Iya. Mau cari Berserker Fury kah, Windtalker, Hasclaw, itu jadi opsi juga sebetulnya. Tapi ya kalau ngelihat dari Bruno sama ya, Bruno rata-rata memang pakai fatal di talent pertamanya. Dia depends on critical banget. Dan lihat damage-nya nih. Ini tadi seperti kita bahas loh. Ya, Khaled dan juga Chusin. oke. Dan untuk Turtle pun sudah muncul. Setup seperti apa yang akan diberikan oleh kedua belah tim karena sekarang dari Mobile Zen udah mulai maju
ke area tertentu tersebut. Final Slash-nya connect menuju ke arah satu pemain di mana Super Prince yang terjadi first blood kali ini di tangan dari Bloodthirsty King. Dan bahkan Frigate Glacier telah terbuka juga. Nanti bisa dari Mobile Zen berhasil untuk bisa mendapatkan turtle menjadi milik dari BTK. Dan bahkan keuntungan kembali didapatkan karena Kiko kembali terusir mundur sudah. BTK early game yang berhasil untuk diunggulkan. Ya, Suyo tetaplah menjadi Suyo. Siapapun usernya, Soul Saver plus Retribution. Saya kira turtle yang gampang banget sebenarnya dengan instant damage yang begitu besar. Dan itu yang tadi membuat akhirnya BTK sekarang unggul 700 gold. Iya. Terus gue farming dulu sih. Dan juga tadi Super Prince langsung ke kipas sama Final Flash ya. Langsung di depan tadi, gak pakai lama. Udah langsung ngebuka Crimson Beacon-nya juga. Dan masalahnya sekarang, karena Bolayla nggak boleh buru-buru. Dari Fnatic Onyx harus tahu, sekarang mereka harus bertahan. Walaupun ya kita tahu emang dari Fnatic Onyx identik dengan agresivitas. Nah, tapi ya ini udah mulai dibungkam ya agresivitas tersebut. Ternyata BTK nggak kalah agresif sekarang. Adaptif aja gitu loh. Yang kita tahu BTK mainnya tahan terus. Tapi Fight Chicken di area bottom lane, Electrifying Beast, Final Slash sempat dikeluarkan. Dan bahkan outplay dari Fight Chicken. Walaupun Indian dirinya pun harus tumbang. Tapi ini pertukaran yang tidak adil. King Kong yang harus menghilang. Dan bahkan kali ini adanya Zia yang menjadi targeting setelah Raging Sandstorm yang dikeluarkan. Membuat akhirnya dua pemain hilang dari BTK. Hasklau, first prioritas itemnya dari Kelra. Cari sustain juga sih sebenarnya. Dan karena memang pakai Fatal juga di talent pertamanya tadi sinergi banget kan dengan critical yang ada di Hasklau. Mungkin itemnya bakal sama, mirip-mirip. Hasklau terus mungkin ke arah Berserker Fury atau dia bisa malah fake duluan sih sebenarnya. Jadi kayak Berserkernya di item ketiga, itu bakal lebih enak juga. Dan selama Kelranya safe, gua rasa Onyx ini akan tetap pegang winning condition ya. Oke. Gak ada yang bisa ke belakang secara pasti. Iya, ini Kelranya dari tadi aman banget juga, nggak ada ganking juga. Padahal secara defensif, Kelra ini ya minim, cuma ngandelin storm spell-nya doang. Iya, spell sama berharap musuh nge-lag tuh. Ya. Itu bisa tuh, selamat Layla. Oke. Turtle kembali di setup dan gua rasa ya belum BTK, dia bakal setup terus-terusan. Terus kali ini dengan adanya Vengeance telah terbuka juga Brusco yang berhasil untuk ditumbangkan. Dan bahkan kali ini Hun akan menjadi targeting berikutnya. Avatar of Guardian dikeluarkan untuk bisa membackup rekan-rekan dari BTK yang lain. Tapi efek stun membuat dari Kurt tidak bisa kemana-mana. Double kill ditabuk oleh Mobazin. Yang membuat akhirnya dari Turtle pun harusnya terbuka dengan cukup lebar tanpa kontes. Iya. Tapi kalau lihat dari goldnya masih dipegang Onyx ya. Mungkin setelah Turtle akan berbeda lagi, tapi nggak jauh jujurnya. Selama masih farming dari Kelra dan King Kong, dia mulai sadar nih, oke, kita mendingan pegang laning jauh dulu. Yap, karena memang nggak ada kontes yang dilakukan secara pasti juga ya. Sementara kali ini di BTK di arah top lane bakal coba untuk kembali memberikan adanya pressure terhadap lane dari Kelra. Akhirnya. Lucu banget itu Layla skin itu ya, kelinci-kelinci gitu. Itu yang mana ya? Ada Nggak kelinci-kelinci. Oke. Dan invade jungle kan. Sebenarnya kalau ngeliat dari level, ya Kelra dari King Kong juga tahu nih. Di awal mungkin dia akan lebih defensif sedikit, jadi farming nyaman di tempatnya sendiri aja. Dan wah, ini pressure gold lane-nya ini udah kelihatan nih, Bruno-nya nggak bisa unggul loh. Dia nggak bisa untuk ngadu dua bola bareng sama Kelra. Yap, Avatar of Guardian telah dipop up kembali. Kelra akan ngasih sedikit lagi cicilan terhadap turret-turret yang ada di arah top lane. Tapi masalahnya dari BTK dengan keunggulan teamfight yang diberikan juga. Mereka gak segan-segan untuk matiin Brusco-nya duluan. Yap, dan Fight Chicken kembali kali terlihat permainan Vengeance. Dan Frigate Glacier terpaksa dikeluarkan oleh Hun untuk bisa memberikan extra defense saja. Sementara Brusco udah mulai membantu keberadaan dari Kelra memukul mundur dari Zia. Cicilan yang membuat akhirnya dari Zia pun mundur terlebih dahulu sehingga outer top turret harusnya bisa dihancurkan di tangan dari Kelra. Dan tadi final slash dari Fight Chicken di arah mid, itu jujur jadi rugi tahu, karena dia pakai flicker juga kan. Jadi flickernya kebuang. Terus sekarang kayak tanpa adanya flicker untuk next objective, Turtle selanjutnya mungkin bisa di fight lagi oleh Onyx Philippines. Lihat dari levelnya juga nggak kalah, karena King Kong juga udah ada di level 10. Udah pegang landing jauh dan bakal 11 duluan harusnya. Oke, dan 1v1 situation terlihat kali ini, tapi Kurt sudah mulai melaju lagi ke arah depan. Flicker dan bahkan belum mengenai dari Onward dan bahkan King Kong. Satu hit terakhir berhasil untuk bisa membuat akhirnya Mobazin tumbang untuk pertama kalinya. Ya lumayan banget nih. Dari celengan goldnya juga bakal pecah ke arah King Kong lagi kan. Ini lumayan banget dan langsung setup ke arah Turtle juga. Yap, dan ada fun fact nih, Layla dari Fnatic Onyx Philippines Kelra menjadi debut Layla di M-Series sejak dimulainya M1.
di Malaysia 5 tahun yang lalu. Wow, udah lama banget ya. Iya. Oh, karena sekarang pakai kemarin SPS ya. Iya, di internasional tapi SBS gitu, Beda, bukan di beda. M-Series. Di M-Series, ini perdana munculnya Layla. Oke, kita akan lihat debut dari Layla. Masalahnya yang pakainya Kelra lagi. Ya gimana ya? Ya Laylanya, oke, Malefic Gun duluan sepertinya. Yap. Sebelum berseker. Oke, Dari mau bermain dari penetration dan juga range-nya juga yang meng-outrange lah setidaknya pergerakan dari Kelranya juga. Dan Turtle sekarang sudah mulai ditarik ulur terlebih dahulu. Kelima pemain dari kedua belah tim sudah siap untuk melakukan kontes. Oke, gak bakal dilepas ya. Bahkan lihat dari King Kong hadir di Tom of Joy. Yap, dan sebuah raging sandstorm flicker ke arah kanan. Brusco-nya pun harus hilang karena tidak bisa lagi menahan damage yang disumbangkan oleh Zia. Turtle-nya di take over oleh BTK. Avatar of Guardian Mobile dan again Retribution Dust Point buat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari BTK lagi. Dan Brusco yang hilang tanpa adanya kompensasi membuat dari Fnatic Onyx Philippines mengalami kerugian yang cukup banyak. Ya, bahkan dari Kelra tadi langsung lari ke tengah. Dia ngeliat, oke udah nggak bisa nih, udah nggak ada kondisi untuk menangin lagi tim fight-nya. Mendingan dia bawa farming kembali. Dan dia cari level dulu, karena level 12 itu bakal enak banget dari range untuk Layla. Yap, masih level 10 ya, sekarang tertahan. Tapi Mobile Gen yang akan meladeni adanya Kelra di sana. Terkenal lagi dengan adanya Soul Saver. Mobile Gen terpaksa untuk mundur. Tapi tidak ternyata dengan adanya backupan dua pemain lainnya. Evil Queller tadi belum menjangkau keberadaan seorang Kelra, namun kali dengan adanya Final Slash, Super Prince lagi-lagi akan menjadi target berikutnya dan bahkan Wah. itu dia satu Evil Queller serangan jarak jauh membuat dari Super Prince tidak berkutik sama sekali. Tapi cepet banget King Kong tiba-tiba ngambil powerful buff loh. Cepet banget gerakan mereka ketika ada space yang dibuat oleh teman-teman yang lain. King Kong langsung ngambil apapun yang bisa diambil. Karena balik lagi objektif dari para jungle adalah level 15 salah satunya. Yap. Apalagi dari King Kong juga dia pakai Warcry kan. Jadi dia nggak bisa yang gimana-gimana. Dia mendingan bawa farming terus start out damage saja dengan tambahan bonus damage dari Warcry. Sementara sebenarnya udah kerasa nih. Layla tembakannya udah mulai oke kok. Yes, terus juga kayak ini dari tadi kita ngelihat BTK bener-bener kayak ngacak-ngacak semuanya. Tapi goldnya cuma beda 700. Berarti kan ada space-space lain gitu yang bisa diambil sama Fnatic Onyx Philippines. Buset. Terutama, Brusco. Itu predict move kayaknya. Mengecek ke area rumputan. Pada Clash connect karena dua orang sekaligus. Tapi memang tidak akan menjadi inisiasi berlebih lagi. Crimson Beacon telah dipapa oleh Super Prince. Mencoba untuk mengincar dengan adanya satu buah lantern flare. Namun belum berhasil. Dan dibiarkan top lane-nya, inner turret-nya hancur ternyata. Mesti tadi pakai efek mata delay bro. Oh ya, Tapi dipikir rumput depan situ, ternyata sebelah kiri. salah ya. Iya, salah rumput. Oke, dan seperti tadi gue bilang ya, Malefic Gun menjadi item kedua untuk Zia, baru ke arah Berserker Fury. Dia nggak mau sampai range-nya kalah. Tapi 3 item critical udah jadi juga untuk Yap, Layla. tapi Brusco lagi-lagi yang akan menjadi targeting utama di lini paling depan. HP yang sudah mulai digerus juga membuat akhirnya dari Quicksand Guard terpaksa harus dikeluarkan. Distraction Rush dari arah belakang. Diusir mundur perlahan dan bahkan Kirk yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord menjadi milik dari Fnatic Onyx Philippines. Dan disengage kembali diberikan sehingga tidak ada teamfight lanjutan yang terjadi dan belum ada ganjaran atas hilangnya Lord yang jatuh ke tangan dari Fnatic Onyx Philippines. Wow, dia sambil ngusir tadi ya. Sambil ngusir, sambil DPS Lord-nya juga. Buang flicker fight chicken dan dapetin Lord-nya. Wow, dan ya kita akan melihat ya bagaimana Layla yang tidak tersentuh dari awal nih akan melakukan gebrakan seperti apa. Karena dengan adanya level 12 sekarang, dengan keadaan yang aman banget aja, ini menjadi tanda-tanda yang tidak baik. Dan lihat damage-nya udah terlalu besar sehingga Shark terpaksa untuk mundur dan bahkan satu buah Crimson Beacon dan juga Lantern Flare membuat dari Shark harus dihilangkan. Tapi Kirk menjadi pertukaran nyawa saja. Level 12 yang diinjak oleh Layla mencoba untuk langsung mencicil keberadaan dari outer middle turret dari luar jangkauannya. Itu dia. Kayaknya belum jadi Malefic Gun tadi deh. Dia baru jadi 3 item critical termasuk Queen Talker kan. Di item ketiganya. Oh, team fight lagi. Itu dia inisiasi dengan Raging Sandstorm dan juga Lantern Flare membuat dari Mobazane berhasil untuk dihilangkan. Dan membuat akhirnya dari BTK, mereka lumayan lengah nih. Dengan adanya lane-lane lain yang bisa didorong oleh Fnatic Onyx Philippines. Makanya King Kong fokus ke far lane-nya tadi. Nah ini yang gue bilang, ekspektasi gue ketika ngeliat Joy adalah kayak gini. Pegang far lane, dan Malefic Gun sudah jadi juga untuk Kelra. Wah, semakin jauh lagi nih ya range-nya. Dan secara tidak langsung ini susah juga untuk menangkap Layla di lini paling belakang. Benar-benar ngandelin Avatar of Guardian yang nyampe. Ya udah tinggal buang flicker. Tapi masalahnya damagernya itu nyampe nggak? Karena di depannya ini benar-benar dijagain banget sama Kurt dan juga Brusco.
Makanya nih, udah 4 item berarti ya, tersisa 1 item terakhir dari Kelra. Mau kemana nih item terakhirnya? Mau Udah beli dagger sih. Mau Ke kemana? Malefic Roar Malefic Roar, atau DOD. BOD sih, sakit banget BOD gas. Pokoknya damage terus kan. Dan kalau ngeliat dari Bruno-nya Zia, mengarah ke arah Windtalker berarti ya. Untuk tambahan attack speed lagi. Dan Super Prince, Skypiercer di item ketiga ternyata. Yap. Ini mungkin karena banyak ekspektasi damage ke arah Tusin yang dimana DPS nggak terlalu besar kan. Tiba-tiba darahnya masih banyak, kena thresholdnya, tiba-tiba execute aja gitu kan. King Kong. Yap, King Kong numpang lewat, orange buff-nya kecuri loh. Dia cuma numpang lewat doang tadi nyari stack dari Rhythm of Joy-nya terhadap orang-orang dari BTK. Dia jago mainin ininya loh, stack 3 rhythm yang fullnya itu. Gak false ya? Iya, jadi kayak Nggak miss. udah full tiga-tiganya. Jadi dia kena stun bisa dinyalain langsung sadar lagi. Dia kayak nge-debuff gitu kalau misalkan 3 stacknya tuh full dengan bener. Nah itu dari tadi lihat dia datang tuh pasti udah stack 3. Berarti kan secepat itu ya? Soalnya kan kayak nyari stacknya cepat kan sekarang. Cepet banget. Jadi dia tinggal ngedash 3 kali dengan perfect timing. Habis itu dia maju sengaja biar di stun ul. Ya. Dan ini Kelra benar-benar dijagain terus-terusan, tapi Brusco yang terkena dengan Final Slash dibalaskan kembali dan bahkan kali ini Five Chicken ya harus mundur. Killing spree diambil oleh King Kong, tapi shutdown pula didapatkan oleh Zia, tapi free hit yang dilakukan oleh Kelra membuat dari Zia menghilang. Distraction rush, damage yang begitu besar tidak bisa lagi dibendung oleh BTK, membuat dari mereka kehilangan 3 pemain sehingga akankah ini menjadi satu one straight push? Sepertinya belum, karena mereka akan berfokus langsung menuju ke arah tengah terlebih dahulu. Mereka mau ambil best startnya kah? Atau mereka mau coba end game? Karena kalau ngomongin defendernya lagi nggak ada nih. Wah, bisa sih harusnya untuk end the game kali ini. Five Chicken spawn. Tapi Brusco-nya mundur, sepertinya hanya berpuas saja dengan satu buah base turret dari tengah dan berfokus menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Karena King Kongnya juga kan belum ada tadi kan. Iya sih. Takutnya ntar di kontes sama Mobazen yang punya Soul Saver plus Retribution. Buset. Dan lihat maju lagi kah? Sakit banget itu buset damage Kelra. Wah, itu range-nya juga jauh banget lihat. Malefic Gun, Layla yang begitu mengerikan karena itu adalah memang pada dasarnya adalah senjata aslinya Layla. Iya, Malefic Gun memang senjatanya Layla dari ceritanya ya. Dan sekarang King Kong yang sudah hadir kembali. Mungkin udah mulai DPS lagi karena Lordnya. Gue penasaran sih item terakhir Kelra apa ya? Udah jadi belum? Harusnya belum ya. Kalau emang benar-benar mau ke Blade of Despair, belum sih harusnya. Tapi jos banget sih. Wah. Blade of Despair sih. Damage-nya sakit banget tuh lihat. Depannya ditembak 700 dan cepet juga nembaknya. Ya, dan ternyata yang ngecek ke area depan itu Super Friends ya. Sendirian di area rumputan juga untuk mengetahui keberadaan pemain-pemain dari BTK. Distraction Rush kembali terlihat, tapi belum ada pemain yang terkena secara langsung juga. BTK benar-benar dipaksa untuk mundur dan mereka regroup aslinya dengan adanya kelima pemain. Baca. Dan conceal play-nya tercancel begitu saja. Shark terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, tapi cicilan-cicilan dan juga gangguan dari Lantern Flare ini benar-benar mengganggu sekali. Wah, Lord Dance yang bagus banget ya. Sampai akhirnya diusir semuanya. Dan ya, Lord free untuk teman-teman dari Fnatic. Wishing Lantern King Kong. Oke. Dia mau cari makan depan kah? Biar damage-nya masuk ke Gatot Kaca juga. Oh, BOD udah. BOD kan? Jos banget tuh gue bilang ul. Yang penting damage. Sakit banget. Dan ya, dia nggak perlu defensif menurut gua. Even dia kayak Queen of Nature bang. King Kong. Selamat. Hati-hati dia benar-benar sendirian tadi Final Slash. Kalau ada burst damage itu harusnya bisa hilang, tapi dia masih punya gocekan maut ya untuk kabur. Benar, ini harusnya kamera di Kirk atau di Brusco nih. Karena inisiatornya ada di mereka berdua dan gue feelingnya ke arah Kirk sih. Harusnya ya. Dengan adanya Lord yang sekarang udah mulai masuk dan itu dia Kirk yang udah mulai masuk dengan satu buah Archatternya. Dicicil dari arah jauh juga Kelra. Distraction Rush mengenai karena 2 orang sekaligus tapi belum ada damage besar juga yang bisa dioptimalkan sehingga belum ada pemain dari BTK yang berhasil dihilangkan. Ya masih bisa mundur juga dari teman-teman Onyx. Gak ada yang dipanis sama sekali. Satu base turret aja nih yang bisa didapatkan. Tapi tunggu dulu karena atasnya akan dicoba juga. Harusnya ya bakal coba untuk dipaksa lagi. Final Slash. Flicker yang tidak mengenai siapapun. Hanya ada Wave Minion saja. Raging Sandstorm, Avatar of Guardian telah dibuka semuanya untuk bisa mendefend base turret di top lane. Namun memang Super Prince pun tidak selamat. Base turret yang ditukar atas nyawa dari Super Prince. What a Freddy Kelra. Dia sadar Final Slash-nya akan dikombinasikan dengan Flicker. Jadi dia Flicker duluan. Wow, nice predict. Itu apa namanya? Reflect ya, reflect. Reflect apa red flag? Reflect ya. Reflect itu dia. Tapi momentum ini dimanfaatkan oleh BTK untuk bisa mengembalikan keadaan. Setidaknya satu buah ultar turret di tengah pun coba untuk dihancurkan terlebih dahulu. Tapi BTK mereka harus aware dengan adanya
super wave minion yang berjalan di 3 lane yang berbeda. Ya. Seenggaknya BTK sadar mereka harus ngumpul, Ul. Mereka udah nggak bisa lagi pisah-pisah sendiri. Dan spesial dari Onyx Philippines, menurut gue dia bisa kontrol map yang gila banget. Lihat King Kong tiba-tiba ada di sana. Kayak selalu ada vision. Dan itu dia, Blade of Despair sebagai penutupan item untuk Kelra. Sementara dari Bruno juga ada full item nih, ancaman juga nih sebenarnya. Ada Rose Gold juga bahkan. Dari Aurora pakai Winter, jadi dia punya 2 immune to death sebenarnya. Dari pasifnya terus dia hidup pakai Winter lagi. Sementara untuk Arlott Fight Chicken, dia full defense ya dengan Dominance, Thunderbolt, Radiant Armor. Dan ini cukup sebenarnya untuk ngepanis Kelra, bukan karena damage-nya cukup, tapi ya karena memang dia keras. Ya, dan Kiara udah ganti sepatu ya. Great Dragon Spear, team fight paksa kali ini Crimson Beacon. Final Slash belum mengenai siapapun, tapi memang benar-benar BTK harus melakukan defensif terlebih dahulu karena ini kecicil juga masalahnya dari base-nya. Ini Layla berarti gak bisa kabur banget nih. Ini sekali ketangkap selesai nih Layla nih. Tapi damage-nya Layla juga gila banget. Sakit banget. Yang penting positioningnya bagus. Gue rasa ada initiate dia nggak boleh langsung follow deh. Kayak follow up dari Kelra ini syaratnya ya misalkan udah muncul dari Shark. Atau dia udah muncul juga dari Fight Chicken-nya yang kira-kira bisa ke belakang lah. Yap. Itu syaratnya harus kelihatan dulu. Kalau selama itu belum kelihatan, kayaknya jangan kelihatan juga dari Kelra. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya dari tadi positioningnya Kelra aman banget ya. Belum tumbang sama sekali juga. Dan ya cicilan menuju ke arah Lord telah dilakukan oleh BTK. Terlihat kali ini dari pemain-pemain Fnatic Onyx Philippines akan melakukan distraksi terlebih dahulu karena lane atasnya juga udah kedorong nih masalahnya dengan adanya Super Wave Minion. Pede banget lagi mereka sekarang gantian. Gantian Onyx-nya akan pegang dari Lord-nya dan membuat satu seenggaknya harus nge-defense dulu di bagian atas. Iya, kalau udah ada yang kelihatan harusnya nih Lord bakal bisa di-commit ya. Dan yang diutus untuk bisa menjalankan lane atasnya adalah sosok dari Zia. Dan Lord harusnya bakal coba untuk langsung di-commit kembali, all in terjadi. Tapi belum ada inisiasi berlebih yang dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines menuju ke arah Lord-nya. Karena masih ditarik ulur dulu, decay terlebih dahulu. Masih ada Zane juga sih, Soul Saver, Retribution. Yap. Tetap bisa dan dicoba. Oke, diangkat lagi dengan adanya satu bola shatter. Tapi lihat bagaimana kali ini sudah mulai merangsang masuk dan Mobile Zane berhasil bisa mendapatkan ke arah Lord. Dan bahkan tapi free hit yang dilakukan oleh Kelra menghasilkan 2 poin kill. Raging Sense of Flicker dari Brusco menghasilkan kembali adanya Price of Fire yang tertrigger dari arah belakang dengan Distraction Rush. Begitu menyakitkan damage dari seorang Kelra dan wipe out diciptakan. Dan bahkan Lord pun tidak menjadi sebuah jaminan dan Fnatic Onyx Philippines unggul di game yang pertama. 1-0 debut manis untuk Layla dari Kelra. Bahkan usaha dari Mobile Zane untuk dapetin Lord-nya tadi seakan percuma. Wipe out sebagai penutupan yang begitu manis. Fnatic Onyx Philippines satu langkah lagi untuk secure slot di knockout. Wow. Dan itu benar-benar Layla tidak tersentuh sama sekali. Gak bisa itu. Itu semua dijagain Kirk yang selalu nempelin juga ke arah Layla-nya. Sampai akhirnya dia punya space, dia punya positioning yang bagus banget juga. Stealing Lord tidak menjadi jaminan kemenangan sampai akhirnya Fnatic Onyx Philippines. Wow. Itu dibabat semuanya sama mereka. Ya. Walaupun temponya nggak seagresif biasanya ya. Kalau kita lihat Onyx identik dengan kill dan kill. Kuasain objektif perfect turtle. Tapi tadi beda kasusnya. Karena ya Suyu tetap akan jadi Suyu siapapun pilotnya gitu loh. Apalagi ngomongin pilotnya ini profesional gitu kan. Ya tetap Retribution dan Soul Saver-nya itu secure objektif netral itu udah jadi satu nilai plus lah dari hero Suyu sendiri. Tapi memang bermain sabar, farming tuh dari Kelra-nya. 3 item masih belum cukup, item keempat masih belum cukup, tapi udah mulai sedikit join. Item kelima tadi Blade of Despair baru gas. Langsung GDS, nggak perlu sepatu. Buang sepatu. Karena segitu aja nggak pakai shoes, dia nyaman banget loh. Aman banget kan juga. lari. Bener. Ada GDS-nya. Ada movement tambahan juga ya. Dan yes, di durasi yang cukup panjang, sekitar 19 menit ya tadi ya. Iya. Game pertama, Fnatic Onyx Philippines berhasil untuk unggul atas BTK. Dan berarti sebenarnya kalau ngeliat dari BTK juga mereka melakukan perlawanan yang begitu baik ya. Mereka bagus tadi kok. gak ragu makan Brusco-nya, Mobazen juga Retribution-nya bagus banget. Benar. Terus kayak jangan lupakan Fight Chicken ya. Ya. Sempat nge-outplay dari King Kong tadi di bawah. Terus kayak Final Slice-nya suka bikin momen juga. Itu yang penting banget sih tadi dari Fight Chicken-nya juga. Makanya pick Arlott-nya ini bukan sekedar enak untuk dipakai gitu kan. Ini hero power juga menurut gue tadi dari Fight Chicken-nya.
Tapi tetap hasil kemenangan game pertama masih dipegang Fnatic Onyx Philippines. Dan sekarang BTK, mereka harus mengejar setidaknya untuk kemenangan pertama mereka dulu sampai seri dan baru balikin lagi. Kan ini best of 3 series kawan-kawan. Yap. Oke, ini match point berarti ya untuk Fnatic Onyx Philippines. Satu langkah lagi. lebih dekat menyusul RRQ Hoshi di knockout stage. Ya. Mampukah dari BTK ini yang akan menahan ya langkah dari Fnatic Onyx, atau perjalanannya berjalan dengan mulus? Karena kalau kita lihat dari RRQ kemarin nggak mulus banget karena mereka sempat ketinggalan 1 poin duluan. Tapi kalau misalkan ya BTK ini turun ke pool 21 berarti ya. Bisa ketemunya sama kayak Team Spirit. Bisa. Yang memang tadi Team Spiritnya mau juga. Pengen ketemu BTK karena Mobazin percaya diri banget. Iya, pengen tahu ya. Tapi kalau ngelihat tadi juga ya pas di VT ya kan. Banyak Enggak, yang mau. barusan yang pada teori Philippines. Can you see this? Iya, tempat sampah. Tapi ya memang banyak yang kepancing sih. Tapi ya kalau teman-teman tahu ya Mobazin memang begitu orangnya. Iya. Memang ya kayak gitulah intinya. Jadi ya. tertantang aja gitu loh. Bener. Tapi ya nggak ada yang personal di luar juga kok. Nggak Ya ada. di game aja udah. Benar. Mereka nggak yang di luar juga. Tapi ya itu dia, tetap di game. Tapi kenyataannya Mobazin memang dihancurkan tadi kan dengan Kayak lailanya Kelra. Udah usaha segimanapun ya kayak masuk hat-tricknya bagus juga. Tapi apalah daya. Hero tutor. Kalian download Mobile Legends keluarnya apa? Gila. Tuh. Bener. Kalian tahu item yang lagi naik daun apa? Malefic Gun senjatanya Layla. Itu dia. Pas banget memang ya. Ini kayaknya waktunya Layla bersinar nih memang. Skylar sih aku harapin nanti pakai. Iya. Tapi nanti pas pulang jangan langsung rank. Enggak. Jangan. Apalagi mau minggu. Ini hari Minggu deh. Masih Masih ya. Tunggu Senin nanti udah. Oh iya, libur ya, Senin, libur, masih Senin. libur soalnya. bahaya. Buat teman-teman petarung solo duo trio semangat. Semangat. Pokoknya semangat aja ya. Iya. Pesan gue semangat. Sama jangan lupa bilang makasih sama Kelra Dan Skylar. dan Skylar. Oke, tapi ya game belum selesai kawan-kawan. Seperti yang gue bilang tadi, best of 3 series Ya. harus reset juga. BTK mereka harus cari solusi nih. Draft menurut gue tadi nggak terlalu masalah. Memang kaget aja dengan Lailanya. Tapi ya bukan berarti draft tadi jelek juga. Draft tadi menurut gue udah oke sih. Cuman Main emang front to back. keadaannya yang memaksa mereka juga susah untuk ke belakang. Iya. Tadi memang ngandelin Yoji doang gak sih? Iya, itu doang. Guardian nggak ada lagi. Karena kayak Final Slash kan front to back. Terus dari Suyo-nya juga front to back. Tapi sumpah sih Final Slash flickernya tadi sih terbaca sama flicker juga. Iya, gitu. itu refleksnya sih wow. Kayaknya dia emang udah siapin flicker buat ke belakang guys, sambil jalan nih flickernya udah diarahin ke belakang. Jadi ngelihat Arlott Final Slash dia flicker. Tapi gini, kalau misalkan tadi Arlottnya Final Slash doang nggak pakai flicker, berarti dia buang flicker doang. Nah itu makanya Iya kan? kayak prediksi banget ya. Dan kita akan mengintip dari segi emblem dan juga set talent emblem dan item build ya. Yap. Seperti apa? Tadi kalau kita intip, Lailanya benar-benar full damage ya dengan Fatal untuk talent pertamanya, Ya. emblem assassin juga. So ini dia untuk emblemnya. Ya, walaupun yang saya bilang tadi ya, main 5 lah seenggaknya kalau mau pakai Layla ya, Bang. Tapi kalian bisa coba nih dengan emblem fatal, terus kayak pakai Master Assassin juga. Fatal ini karena memang dari itemnya tadi Huskclaw di item pertama, Berserker di item kedua, dan Windtalker di item ketiga. Bahkan item terakhirnya sepatu diganti dengan Great Dragon Spear. ya ini benar-benar Fnatic Onyx Philippines mode sabar ya. Ya, Karena nungguin Lailanya benar-benar jadi dulu. bener-bener full item banget Ul. Iya. Seenggaknya 5 item lah. Sepatu masih pegang sih memang. Tapi tetap aja itu lama banget tadi. Ya, tapi bayarannya sepadan menurut gua. Selama gak tumbang sama sekali dari Kelra. Yap. Gak ada yang bisa menjangkau belakang. Dan Warcry dari Kingkong. Ada yang pakai Impurage, ada yang pakai Tempolar Rain. Terus ada yang pakai ya Warcry juga nih. Gue tipe kan suka banget Impurage dari pakai cuy. Kenapa tuh? Karena farming cepet banget. Oke. Jungle-nya cepet banget. Karena Temporal ataupun Warcry ini dua-duanya tuh gak ngebantu jungle maksudnya. Gak ngebantu untuk cepet hancurin creep. Dan ini identik dari Kirk pakai Warcry juga, dan Swift di talent pertama, bahkan talent keduanya baru gain. Dia nggak ada defensif apapun berarti. Cuman dari emblem tanknya aja ya. Iya. Kalau gue pertama ngelihatnya ini, gue nggak tahu siapa duluan ya yang pakai Warcry-nya. Tapi pertama kali gue ngeliat tuh Veldora. Oke. Dia pakai Warcry. Eldora. Oke. Tapi 20 menit pas ternyata. Game time-nya juga emang bener-bener nungguin power spike dari Lailanya untuk bisa bersinar. Dan kita akan mengintip dari post game stats-nya di menit yang ke-20. Harusnya
secara gold ini bukan menjadi sebuah faktor yang signifikan ya, karena memang bedanya juga cuma 2000, nggak terlalu jauh. Tapi 3 turtle dari BTK ini nggak ngejamin apapun. Iya, karena gold dari awalnya juga kan tadi sempat dibahas juga sama Aul kayak oke, ini turtle dimenangin, kill juga masih diunggulin, tapi goldnya ada di Onyx terus ya. Ya karena itu tadi dia nggak kehilangan minion manapun. Sementara BTK dia unggulin team fightnya dengan catatan 5 banyak pemain yang ya? join, iya, ngelepas wave-nya, datang ke team fight, dan itu yang dimanfaatkan banget sama King Kong. Makanya kalian tadi ngeliat King Kong levelnya tuh nggak kalah sama Mubazin. Padahal perfect turtle yang harusnya secara akumulasi kalau memang perfect turtle didapatkan sama sebuah tim 15 duluan harusnya dong. Karena boost dari XP-nya bakal lebih gede. Tapi King Kong yang 15 duluan ya karena farming patternnya tadi. Dia ngamanin landing-landing yang dilepas sama BTK. Dia tiba-tiba dibawa lagi team fight, purple buff-nya lah diambil tadi, cepet banget. Gue jadi teringat Wise sih. Gerakan dari Wise itu yang dulu ya, jungle dari Blacklist. Itu ketika dia dapat info ada musuh di bawah, itu dia langsung jalan cepet banget, langsung sampai ke jungle-jungle di bagian atas. Tadi mirip banget King Kong. Rata-rata nggak sih itu rata-rata jungle PH? Udah ini ya, apa namanya? Berani ngambil risiko loh. Bare minimum. Bare minimum. Benar. Memenuhi standar FYP gak? Iya. Iya, nah sebenarnya kalau gerakan kayak tadi, ya itu banyak resiko. Tapi untuk MVP, buy GoPay. Oke. Kelra. Udah Kelra nggak sih? Apa? Ini udah King Kong. Kelra sih. Palra aja lah ya. Ya. Kelra. Hore. Papa Kelra dengan Lailanya, itemnya udah full banget juga ya, movementnya dia ditambah dari Windtalker dan juga GDS ya, makanya udah berani banget buat lepas sepatu. Mungkin dari pikirannya juga kayak dia ketangkep nih Ul. Pakai HP juga tetap gak selamat gak sih? Ya mau pakai. Ya mendingin begini aja kan Ya, dari bener, jauh iya. ngandelin damage di belakang. Cucu, pakai skin collector tadi dia. Iya kan? Yang ada kelinci-kelincinya itu. Iya kolektor. Keren tau itu tadi. Mahal. Jadi lebih imut mahal ya. Kolektor. Ntar lah ya. Langka. Iya. Tapi ya memang keputusan untuk pakai Layla di kompetitif juga itu Gak mudah. nggak mudah dan nggak semua orang bisa gua rasa. Apalagi dengan safety gameplaynya juga. Kita akan lihat dari MVP highlight. Mungkin kita recap sedikit nih gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Kelra tadi ketika lagi team fight. Di belakangnya King Kong yang ngebeli waktu noh. Dia langsung masuk untuk ngasih space juga, ngebait flicker dari Zia. Dan akhirnya Kelra lah yang bisa untuk ngacak-ngacak semuanya. Dan gue suka sih team fight yang dibuka sama Kirk di bagian depan ya. Itu bener-bener kayak nggak satu arah doang, lihat. Dari Super Prince yang ngezoning belakang, Mobazinnya paksa untuk ngambil Lordnya, akhirnya terpecah belah tuh. Dan ini berani banget sih flanking dari Super Prince juga. Dia langsung mau pegangin 3 orang biar nggak. Kayak ini siapa? Rins, typical main sus ini gitu. Iya, dia bakal muter dari sisi kirinya kan. Heeh. Dia nggak mau ikut barengan sama teman-teman yang Gak lain. ada, dan ini udah di end the game ya sebelum